Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sambil menunggu yang lainnya, silakan diisi presentasinya. Ibu nggak bisa, Bu. Iya, Bu. Absennya nggak bisa. Kolom absennya yang hari ini nggak ada. Iya ya, sebentar. Belum saya edit dulu. Masih hari Kamis ini. Sudah, silakan dicoba lagi. Sudah absen semua, teman-teman? Sudah, Bu. Passwordnya apa ya, Bu? Sampun, Bu. Passwordnya itu tadi nih. Ya, kalau sudah absen silakan dibuka itu collab-nya. Habis ini masih ada kelas kah? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada, Ibu. Malam ada, Bu. Malam. Oke sih, berarti habis ini ada tugas langsung dikumpulkan, nggak ada masalah.
Nggak gitu kayaknya Bu, konsepnya. Lah ya bener toh, konsepnya seperti itu, Angga. Oke, dia bergantung soalnya Bu. Gampang kok soalnya. Amin. Yang Mbak Ana ajar itu ya Bu ya? Iya, betul. Sudah selesai dibuka semua? Oke, sebelum kita mau mulai acara di siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Ya teman-teman, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Luar biasa. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah ya. Jadi kalau teman-teman ada yang sakit, bilang aja, izin aja loh, nggak apa-apa. Oke, terima kasih yang sudah menyalakan video. Semoga siang ini tidak ngantuk ya. Karena Amin. jam-jam rawan habis makan siang biasanya ngantuk kalau jam segini. Belum makan, Bu. Loh lah, dari tadi ngapain aja? Habis kelas langsung Bu. Baru saya kelas Bu, langsung ke sini Bu. Maraton Bu. Dari pagi Bu. Ya, tidak apa-apa. Nanti habis kelas ini lanjut makan siang lagi. Oke, saya izin share screen. Jadi hari ini kita akan sama membahas ini ya, terkait dengan analisis regresi linear. Seperti itu. Oke, langsung saja. Untuk menganalisis regresi itu ada beberapa tahapan. Nah, ini ada saya tuliskan di sini. Intinya sudah kita bahas di materi hari Senin seperti itu. Jadi yang pertama, kalau yang di sini karena kita pakai Python gitu ya, atau ada yang pakai R juga monggo silakan. Jadi kita import, masukkan dulu package-nya, kemudian nanti datanya dimasukkan yang akan dianalisis gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kita membuat model regresinya. Nah ini untuk caranya kita pakai metode OLS atau Ordinary Least Square, di mana yang kemarin itu ya menghitung beta 0, beta 1, sehingga teman-teman mendapatkan model persamaan regresi yaitu Y sama dengan beta 0 plus beta 1X gitu. Kemudian ini yang poin 4 adalah untuk melihat atau evaluasi model regresi. Jadi yang kemarin itu kita mengecek nilai dari residualnya, kemudian kita juga cek nilai R square-nya atau R kuadrat itu. Nah, kalau sudah di tahapan terakhir itu ada Y prediksi. Sebenarnya ini sebelum di R square juga sudah bisa sih, karena kita butuh Y prediksi untuk menghitung nilai residual. Masih ingat kan rumus residual itu Y observasi dikurangi Y prediksi. Itu sekilas terkait dengan materi yang kemarin, hari Senin. Nah, hari ini untuk contoh soal yang pertama itu kita masih membahas terkait contoh soal yaitu
terkait dengan dosis obat yang diberikan kepada 9 pasien, ya kan 9 pasien, ya lupa saya, 1, 2, 3, 4, 5, oh maaf 10 pasien. Terus habis itu di mana kita ingin meneliti kesembuhannya, lama kesembuhannya itu seberapa lama dalam jam gitu ya. Nah, ya udah berarti tahapan awalnya kita coba masukkan datanya terlebih dahulu. Nah, karena kita belum punya datasetnya yang dalam bentuk CSV atau Excel atau yang lainnya, atau ya berarti kita masukkan dulu satu persatu. Berarti kita masukkan X-nya berapa, kemudian kita masukkan juga nilai untuk variabel Y-nya, gitu ya. Nah, ini kenapa kok di reshape kemudian di dot array, karena memang untuk menghitung nilai regresi itu pada dasarnya kita membuat dalam bentuk suatu matriks gitu ya. Karena kenapa? Karena untuk setiap variabel X dan Y-nya itu masing-masing memiliki observasi tersendiri. Jadi kita buat suatu array. Nah, di sini untuk X-nya itu kita buat ukuran 10 kali 1. Jadi ada 10 observasi, kemudian kita letakkan dalam satu kolom. Kemudian untuk yang Y1 itu berarti kita membuat matriks 1 kali 10 atau garisnya sejumlah 1, kemudian ada 10 kolom, di mana kolomnya adalah menunjukkan banyaknya observasi, gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat model fit-nya. Nah, di sini itu kita bisa pakai sklearn. Apa itu? Yang ini tadi, kita pakai importkan di sklearn linear model linear regression. Ya, jadi kalau yang ini kan teman-teman sudah sering gunakan. Nah, untuk regresi itu kita bisa pakai yang di sini sklearn. Terus kemudian kita import linear regression, dan nantinya yang MSE di sini dan R square di sini itu berfungsi untuk memanggil nilai MSE dan juga R square skornya seperti itu. Nah, sebenarnya nggak hanya MSE tapi ada juga kriteria error yang lainnya seperti MAPE, kemudian MAD dan lain sebagainya. Cuman kita fokus di sini dulu. Dan tadi saya sudah cek, kalau kita pakai ini nanti hasilnya ada beda. Jadi nanti yang MSC itu kita nggak pakai manggil dari sklearn, tapi dihitung sendiri kayak gitu ya. Kita manfaatkan untuk yang nilai R square-nya saja. Nah, setelah data masuk, kemudian kita membuat model fit-nya. Di sini langsung aja, misal di sini kita beri nama model gitu ya, atau teman-teman tuliskan regresi sama dengan linear regression .fit, kemudian dimasukkan variabel X dan juga variabel Y-nya. Nah, kalau sudah berarti selesai, tinggal di print. Kita coba mengeluarkan nilai dari beta 0 dan juga nilai untuk beta 1-nya. Nah, kalau sudah tinggal di run aja, keluar hasilnya sebesar ini. Beta 0-nya adalah minus 1,07 dan B1-nya adalah 2,74 sekian. Gimana? Kedua nilai ini sama kan ya, seperti latihan soal di hari Senin. Jadi kalau dari sini kita bisa membuat model regresinya, yaitu ada yang mau ini enggak? Berarti model regresi dari ini adalah Itu apa? Y sama dengan min 1,07 plus 2,74 X, Bu. Iya, betul sekali Angga. Jadi model persamaan regresinya nanti teman-teman bisa masukkan di sini ya. Model persamaan regresinya adalah Y sama dengan minus 1,07 plus 2,74 X gitu. Oke, sampai sejauh ini jelas ya. Saya lanjut dulu untuk contoh soal ini ya. Di situ kalau sudah
kita lanjut ke contoh 2, di mana nanti ada dataset langsung gitu ya. Kemudian kita menghitung nilai Y hat-nya atau Y prediksinya gitu ya. Nah, di sini kita bisa langsung panggil model.predict. Model ini dari mana? Dari ini tadi yang di atas, yang di model fit. Karena ini kita namainnya adalah sebagai model, maka yang di bawah ya tinggal kita panggil model.predict, terus kita masukkan variabel prediktornya. Kalau misal di sini teman-teman kasih nama yang lain, ya monggo silakan disesuaikan aja. Misal di sini dikasih nama regresi, berarti untuk memanggil prediksinya nanti regresi.predict gitu ya. Kemudian kalau sudah tinggal diprintkan, ini untuk melihat hasil dari Y hat-nya atau Y prediksinya. Ketemu seperti ini. Kemudian, nah ini untuk evaluasi modelnya, di mana kalau kemarin itu ada yang namanya nilai SSE atau Estimated Variance of the Error gitu ya, S kuadrat itu. Nah itu kita coba hitung juga. Nah caranya bisa seperti ini gitu ya, pakai kita hitung dulu errornya Y minus Y prediksi, kemudian kita nyari kuadrat dari error. Nah, SSE berarti kan sum square error, jumlahan dari kuadrat error. Jadi setelah kita mengkuadratkan errornya, kita menjumlahkannya. Nah, di situ berarti nilai dari SSE-nya, yaitu sum square of error, gitu ya. Kemudian untuk menghitung S kuadrat, kemarin rumusnya kan SSE per DF gitu ya. Nah, sebenarnya SSE ini kalau kita cermati dari kelompok B yang kemarin dijelaskan oleh kelompoknya Lydia dan kawan-kawan gitu ya. Nah, itu dia nilainya sama dengan MSE. Atau nama lain S kuadrat yang SSE per DF itu sama aja dengan nilai MSE. Nah, di sini kalau kita pakai scalar itu untuk MSE-nya itu DF-nya itu nggak dibagi N-2, tapi kalau di sini itu N-1 kayak gitu. Nah, itu mungkin penjelasannya yang dari sini itu dia karena parameternya cuma 1 gitu ya, untuk beta 1-nya mungkin beta 0-nya dianggap konstan. Nah, tapi karena kita mengacu di buku acuan yang kata Carya, kemudian ada Walpole juga, itu kita menghitung SSE per DF-nya itu, di mana DF-nya adalah N-2. Kenapa kok minus 2? Karena parameternya ada 2, yaitu beta 0 dan juga beta 1. Gitu. Nah, oleh karena itu di sini untuk DF-nya itu adalah N-2 di sini ya. N-1 min 2. Kemudian kalau sudah kita bisa cari nilai S kuadrat atau di sini sama aja dengan nilai MSE. Loh, sebentar. Saya lupa, berarti tadi mau gabung. Bentar ya. Saya stop share dulu. Sebentar. Tolong bisa nyoba ngeran di itu ya. Ya, penjelasan saya kecepatan nggak? Saya izin share lagi. Enggak ya? Karena teman-teman juga bisa sambil nyaran sendiri. Oke, tadi sampai ini nilai MSE, di mana dia bisa dicari, yaitu SSE per DF, di mana DF-nya adalah N-2 gitu. Oke, kemudian setelah kita nyari MSE, mean square error-nya, kita juga bisa cari
nilai R square-nya. Dan R square ini memang biasanya yang paling sering dicari kalau kita menghitung analisis regresi. R square-nya berapa, kayak gitu. Kalau sudah, tinggal kita run aja, kemudian kita dapatkan di sini bahwa nilai SSE-nya sebesar 63,65, kemudian S kuadrat atau MSE-nya kita dapatkan 7,95, sedangkan nilai coefficient of determination atau R kuadrat gitu ya, sebesar 0,8284 atau sebesar 82,84%. Berarti kalau di sini kita bisa simpulkan bahwa variabilitas Y bisa dijelaskan oleh model regresi sebesar 82,84%. Interpretasinya adalah variabilitas Y dapat dijelaskan, saya tulis saja ya, soalnya nanti teman-teman biar bisa ini ada acuannya, oleh model regresi. Nah, ini teman-teman bisa tulis model regresi atau ditulis bisa dijelaskan oleh variabel X, itu boleh, monggo silakan. Model regresi sebesar 82,84% kayak gini. Kenapa kok maksudnya gini? Kalian bisa interpretasi seperti ini atau bisa juga di gini. Model oleh Nah, kenapa kok? Tapi biasanya kita pakai yang sebelah atas, di mana interpretasinya adalah variabilitasnya dapat dijelaskan oleh model regresi. Ini biasanya yang paling sering kita gunakan karena untuk mengakomodir model regresi yang tidak sederhana. Karena biasanya kalau sudah yang berganda itu nilai variabel X-nya itu kan banyak. Jadi lebih biasanya kita interpretasinya pakai kalimat yang pertama kayak gitu. Nah, ini untuk nilai dari R kuadratnya. Kemudian, nah ini untuk plot, kita buat juga plotnya antara variabel X dan juga variabel Y-nya. Nah, di sini kalau kita lihat itu, data observasinya itu berada di sekitar garis diagonalnya, kayak gitu ya. Dari situ ada yang ingin ditanyakan. Di sini kita bahas data bottom housing. Ibu, saya mau tanya. Ya. Yang di garis regresi tadi itu, kalau misalnya kita mau menuliskan garis regresinya, kita tuliskan di interpretasinya atau di kodenya juga, Bu? Oh, yang di sini boleh, terserah, mau dituliskan di garis regresinya langsung ya nggak apa-apa, silahkan aja. Yang atas tuh maksudnya. Yang atas, yang ya. Terus, nah ini loh Bu, yang di linear regression ini, itu nulisnya, ya ini kan sebenarnya udah ketemu garisnya. Sudah ketemu? Nilai garis regresinya. Model regresinya udah ketemu. Terus ya, terus nulisnya itu diinterpretasinya atau bagaimana? Diinterpretasinya aja. Kalau mau di sini juga nggak apa-apa sih. Jadi nanti di sini gitu ya, maksudnya Alia ditambahkan, dituliskan model persamaan regresinya ditemukan itu seperti apa, kemudian diinterpretasikan gitu ya. Boleh mau di sini. Itu maksudnya pertanyaannya. Iya. Ya apa enggak? Iyanya kok. Kalau misalnya langsung gitu nggak bisa, tapi bisa. Oh iya, silahkan. Bisa, silahkan. Ya. Jadi nanti di sini dituliskan gitu ya, Y-nya model persamaan regresi. Nanti teman-teman tulis sendiri ya, regresinya adalah Y sama dengan dan seterusnya. Terus diinterpretasikan juga
sebenarnya teman-teman di sini perlu interpretasi juga terkait dengan model persamaannya, model regresinya gitu ya. Nah, bagaimana caranya menginterpretasikannya gitu ya. Nah, kita lihat, tulis aja ininya. Y sama dengan minus 1,07 plus 2,74X. Ini ya untuk modelnya. Nah, berarti interpretasinya di sini, kalau semisal dosis obat itu ditambahkan sebesar 1 mg, maka durasi sembuh untuk pasien akan bertambah sebesar 2,74 jam. Jadi maksudnya setiap penambahan X di sini akan berdampak pada penambahan Y juga. Berapa besarnya? Besarnya berarti 2,74 dikalikan X-nya. Kalau X-nya bertambah cuma 1, berarti 1 mg, karena X-nya adalah dosis gitu ya, berarti nanti Y-nya, di mana dia itu jam sembuh, itu dia akan naik sebesar 2,74 dikalikan 1 mg. Dikurangi 1,07, karena ada beta nolnya gitu ya, ada konstantanya di sini. Seperti itu. Nah, itu untuk interpretasinya. Nah, di sisi lain, kalau semisal X-nya itu dosisnya itu 0 atau pasiennya itu tidak kita kasih obat atau dosis gitu atau placebo kalau dalam clinical trial gitu ya. Nah, berarti untuk pasien tersebut akan bertahan durasi lama obat sembuhnya itu sebesar minus 1,07. Tapi di sini nggak logis kan ya, masa ini durasi sembuhnya itu minus 1,07 jam kayak gitu. Nah, oleh karena itu memang untuk nilai beta 0 atau konstanta di sini itu memang jarang diinterpretasikan. Biasanya langsung kita gabungkan interpretasinya itu dengan yang nilai beta satunya seperti tadi. Jika X-nya naik satu satuan, maka Y-nya juga naik satu satuan sebesar X dikalikan beta 1. Jelas ya dari sini untuk interpretasinya. Ya, terima kasih. Oke, nanti diisi juga teman-teman di sini. Ada lagi yang ditanyakan untuk soal pertama? Ya, nanti ada waktu untuk teman-teman ngerjain latihan soalnya. Kalau bisa kita bahas, tambah enak kan, tinggal di submit, selesai kelas tinggal submit ke aula. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Kayaknya ada yang ngomong deh, Bu, tapi kecil banget. Siapa yang ngomong? Halo? Halo Bu Rati. Oh iya, halo. Ibu, ini kan variabel Y dapat dijelaskan. Kalau ciri-ciri yang tidak dapat dijelaskan itu gimana? Oke, tadi siapa yang tanya? Kevin, Bu. Oh, Kevin. Pertanyaannya Kevin terkait dengan variabilitas Y yang di sini ya interpretasi terkait dengan R-square-nya. Variabilitas Y dapat dijelaskan oleh model regresi sebesar 82,84%. Lalu bagaimana dengan sisanya kayak gitu? Nah, sisanya yang sebesar berapa? 17,16% berarti dijelaskan oleh variabel lain. Nah, variabelnya yang lain itu apa? Nah, biasanya di penelitian gitu ya, karena kita di sini itu terbatas cuma satu variabel, kita nggak bisa mengecek berapa variabilitas sisanya itu yang 17,16% itu dari mana. Nah, tetapi kalau untuk yang kalau untuk regresi berganda, maka kita bisa cek. Bisa jadi ketika kita menambahkan variabel lain gitu ya, jadi selain variabel X dosis, itu kan nilai R-square-nya itu cuma 82,84. Nah, bisa jadi nanti ketika kita menambahkan X yang lain gitu ya, nilai variabilitas ini
nilai SQR-nya itu bisa jadi bertambah naik atau justru juga dia bisa jadi berubah menjadi lebih kecil dari ini. Jadi variabilitas yang lain itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak kita teliti. Gitu, Kevin. Jelas nggak? Menjawab nggak? Jadi kita fokusnya ke Y-nya aja ya, Bu? Gimana, Kevin? Jadi kita fokusnya ke yang variabilitas Y-nya ya, Bu? Iya, betul sekali. Jadi kita fokus kepada variabel-variabel yang sedang kita analisis saja, kayak gitu. Gitu, Kevin. Makasih, Bu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada, sepertinya sudah angguk-anggukan kepala. Oke, saya lanjutkan kalau gitu ke data ini, data Boston Housing, gitu ya. Ini bisa teman-teman ambil di UCI sebenarnya, tapi dia lagi ini sudah nggak ada, sudah dihapus. Jadi kita bisa tetap memanggil data ini pakai sklearn.dataset. Nah, di dalam sklearn dataset ini itu ada berbagai macam dataset. Kalau teman-teman kepo, cari aja di tanya Mbak Google gitu ya. Di sini nanti apa saja sih dataset yang tercover di sklearn. Nah, di sini ada data Boston, data Iris, data diabetes, data digit, data wine, dan lain sebagainya. Ini bisa buat teman-teman main-main kayak gitu. Jadi kita nggak perlu download dari UCI terlebih dahulu untuk memanggil data-data yang ada di sini gitu ya. Jadi tinggal kita load aja, kita panggil karena kita butuhnya Boston, jadi kita tinggal panggil di sini pakai ini load underscore Boston gitu ya. Nanti kalau data lain ya tinggal Bostonnya ini juga di sini. Kemudian kita panggil. Nah, ini tampilan untuk datasetnya. Jadi ada variabel CRIM, ZN, dan lain sebagainya sampai Elstat. Di mana untuk variabel-variabel ini merupakan variabel prediktor pada dataset ini, gitu ya. Nah, untuk mengetahui apa saja sih yang terkandung dalam dataset tersebut, gitu ya. Sebenarnya keterangan terkait dataset sudah saya upload juga di dataset di aula. Di sana ada terkait dengan apa tadi? Yaitu terkait datasetnya dan juga nama dari tiap variabelnya kayak gitu. Nah, teman-teman kalau mau lihat di aula juga monggo silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi kita lihat dari ininya sudah cukup. Gitu ya. Oke, habis itu kita bisa cari tahu isi dari dataset itu apa aja. Nah, ternyata di situ ada termasuk feature needs itu ada, kemudian deskripsi dari datanya itu ada, deskripsi dari variabel, sorry. Kemudian, nah untuk feature-nya atau variabelnya dalam dataset ini itu memuat ini ya, ada CRIM, ZN, sampai Elstat gitu ya. Nah, di sini ada deskripsi, bukan, maksudnya nama-nama dari variabel yang terkandung dalam dataset housing itu. Nah, untuk deskripsi setiap variabelnya itu kita bisa panggil pakai cara ini. Tapi ini karena nggak rapi gitu ya, nanti teman-teman yang bisa ada cara lain yang lebih rapi selain pakai ini .scr gini, monggo nggak apa-apa diganti aja. Jadi pokoknya code yang ada di sini itu nggak saklek harus seperti ini. Pokok intinya teman-teman udah dapat inti dari analisisnya ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi nggak harus saklek yang seperti dicontohkan. Nah, untuk memudahkan, maka saya copy aja itu dari dataset yang di housing.news yang saya taruh di aula untuk memudahkan aja, untuk memudahkan melihat feature-nya itu apa, begitu juga dengan deskripsi untuk setiap feature-nya atau deskripsi untuk setiap variabelnya. Nah, ini teman-teman ada CRIM itu adalah per capita crime rate by out, gitu.
Nah, dan seterusnya gitu ya, sampai net P, di mana dia adalah median value of owner occupied homes in $1,000 kayak gitu, atau nilai rata-rata rumah yang ditempati pemilik dalam $1,000. Nah, kalau dari sini kita sebenarnya sudah bisa mendapatkan ini ya, dugaan sementara di mana dari ke-14 variabel di sini kita bisa memodelkan untuk regresi gitu ya. Kita bisa memodelkan di mana net V ini atau nilai rata-rata rumah yang ditempati pemilik dalam atau harga rumah lah istilahnya itu sebagai variabel Y, di mana dia nantinya itu dipengaruhi, jadi nilai harga rumah itu dipengaruhi oleh ini tadi, ada persentase dari populasinya, kemudian dari nilai pajaknya, kemudian ada nilai dari jarak rumah tersebut ke highway, jalan tol kayak gitu, kemudian ada juga yang lainnya. Jadi kalau dari sini itu kita bisa simpulkan bahwa variabel-variabel yang ini kayak pajaknya, kemudian jarak rumah ke jalan tol, kemudian usia ownernya itu berpengaruh terhadap variabel net V atau berpengaruh terhadap harga rumah. Nah, untuk melihat bagaimana korelasi antara net V dan juga variabel yang lainnya, ya, itu kita bisa pakai heat map. Nah, ini dibutuhkan personal data set target. Kita menginputkan variabel net V. Karena kenapa? Karena yang di atas tadi itu kan dia di sini itu cuman variabel prediktornya, gitu ya, yang CRIM sampai L star. Kemudian karena net V-nya, di mana net V-nya itu kita duga sebagai variabel responnya atau Y. Nah, karena dia tidak termuat dalam dataset ini, makanya di sini kita perlu insertkan dulu. Nah, di sini sehingga tinggal Boston kemudian net V gitu ya. Nah, nanti nilai dari variabel net V itu akan masuk ke dataset ini. Jadi bergabung dengan variabel yang lainnya. Tapi kalau misal nanti dari data set teman-teman sudah terinclude semuanya, ya nggak perlu. Jadi tinggal disesuaikan dengan datasetnya masing-masing. Karena kita kan data driven gitu ya. Sesuai datanya itu bagaimana. Oke, kemudian data preproses. Ini wajib ya untuk tahap pertama untuk melihat datanya. Nah, di sini yang kita cek adalah missing value yang pertama. Kita bisa pakai cara is_null.sum gitu ya. Nah, di sini hasilnya adalah 0 semua. Atau teman-teman juga bisa melihat pakai browser.info, terserah pakai yang mana kayak gitu. Yang di browser.info nanti menunjukkan jumlah observasi dan juga jumlah variabelnya. Nah, di sini ya ada untuk dataset ini yang memuat 500 berapa? 6 untuk observasinya, dan dia ada sebanyak 14 variabelnya. Ini ada 14 kolom. Nah, di sini karena di sini 000 semua, berarti kan kita bisa simpulkan juga dari sini kalau setiap variabelnya itu tidak ada missing value gitu ya. Oke, kalau sudah beres semua, nggak ada missing value, nanti kita bisa lanjut ke analisis berikutnya, yaitu EDA ya di sini. Nah, kita ingin tahu bagaimana sih pola persebaran untuk variabel responnya atau variabel Y, di mana yang kita duga variabel Y yang akan kita inginkan gitu ya, yang akan kita modelkan kan tadi variabel MEDV-nya ya, yang variabel MEDV-nya itu tadi ini median value atau harga rumah di dalam dataset ini. Kemudian tinggal kita plotkan
Nah, di sini kalau teman-teman lihat, dia cenderung dia ada kita bisa kalau sekilas sih memang kita lihatnya ada bell shape di sini. Nah, cuman di sini dia nggak terlalu ini ya, dalam artian nggak rapi banget. Karena kenapa? Karena yang di bagian kiri itu ekornya agak panjang dan juga di sini ada satu bukit lagi gitu ya, ada gelombang yang naik kayak gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, dari sini kita coba lanjutkan pakai analisis regresi. Nah, kemudian kita juga bisa cek apakah dari variabel respon itu memiliki nilai outlier. Tapi kalau dari sini sudah jelas ya, di mana dia kan ada di ekor sebelah kanannya di sini yang mulai 30 sampai 60 itu kan dia agak panjang jika kita bandingkan di sisi yang bagian kiri kayak gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah paham kalau di sini pasti ada data yang apa namanya mungkin outlier atau yang lain sebagainya gitu ya. Karena kalau dia nggak ada outlier pasti dia density plotnya pasti akan simetris dan rapi gitu ya, kanan dan kirinya adalah sama. Nah, ternyata memang setelah kita cek pakai box plot itu di sebelah kiri itu dia ada nilai outliernya. Atau kalau kita bisa simpulkan di sini ada skew ke kanan ya, karena ekornya ada di kanan lebih panjang daripada yang di kiri. Nah, oke, di sini ada outlier. Nah, sebenarnya outlier ini teman-teman bisa atasi terlebih dahulu, atau kalau misal nggak mau mengatasi ya udah nggak apa-apa, biarin aja nilai outliernya kayak gitu. Dan lagi untuk saat ini kan teman-teman belum mendapatkan materi terkait bagaimana cara mengatasi outlier gitu ya. Jadi ya udah biarkan aja. Termasuk missing value, misalkan nanti teman-teman datasetnya ketemu yang missing value, ya terserah mau dihapus langsung untuk satu observasi itu semua, atau teman-teman pakai imputasi. Imputasinya bisa pakai median atau modus atau pakai rata-rata. Tuh. Kemudian, nah ini kita coba cari nilai korelasi untuk setiap variabelnya. Nah, kita bisa gunakan heat map. Dan caranya di sini atau metodenya kita pilih pakai Pearson. Kemudian kita cek untuk setiap nilainya gitu ya, karena kita fokusnya adalah memodelkan variabel MATV atau harga rumah sebagai variabel respons Y. Nah, kita cek di MATV itu mana sih yang sekiranya dia memiliki korelasi yang tinggi. Ini khusus untuk ini aja loh ya, analisis regresi linear sederhana. Karena kita cuma butuh satu variabel, di mana variabel itu pasti ada hubungannya dengan variabel Y-nya. Nah, kenapa kok harus kayak gitu? Nah, nanti kalau teman-teman boleh sebenarnya memodelkan variabel yang korelasinya rendah. Nah, tapi konsekuensinya ya model persamaan regresi yang didapat nanti nggak akan bagus kayak gitu. Karena kenapa ya? Karena regresi kan untuk melihat hubungan gitu ya. Selain hubungan nantinya juga melakukan prediksi. Nah, oleh karena itu, kalau semisal hubungannya itu memang ada, hubungannya itu kuat, ya berarti nanti model yang akan kita bentuk itu akan baik. Yang ditunjukkan dengan nilai R-square-nya yang tinggi, kayak gitu. Nah, oke. Tapi itu pun juga nggak mesti, dalam artian gini, MATV gini ya, kita modelkan semisal yang dari heatmap di sini kita bisa ketemu untuk variabel RM itu korelasinya sebesar 0,7, di mana dia adalah merupakan korelasi yang tertinggi untuk variabel MATV, maksudnya korelasi antara variabel MATV dengan variabel prediktor yang lainnya kayak gitu. Jadi RM ini yang tertinggi, di mana nilai korelasi dia dengan variabel MATV itu 0,7.
Nah, oke, berarti untuk regresi linear sederhana itu kita bisa pilih RM pada kasus ini gitu ya, untuk kita coba lakukan analisis regresi. Nah, tapi nanti ketika materinya udah nggak regresi sederhana, linear sederhana, teman-teman bisa masukkan semuanya atau semua prediktornya, maksud saya nanti kelompoknya siapa ya? Ya, itu ada nanti 2 minggu lagi materi terkait regresi multiple atau berganda. Oke, karena di sini 0,7 itu yang paling tinggi pada variabel RM, maka kita coba lakukan analisis regresi, yaitu memodelkan RM dengan MATV. Apa itu RM? Nah, kalau lupa kita bisa scroll lagi tadi ke atas. RM adalah average number of rooms per dwelling atau rata-rata banyaknya rumah per hunian. Nah, jadi kalau semisal karena teman-teman ini ya, kalau rumah gitu ya, semakin banyak ruangannya itu kan biasanya harga rumahnya cenderung lebih mahal daripada rumah yang kamarnya atau jumlah ruangannya itu lebih kecil kayak gitu ya. Ya memang berarti kalau dari heat map atau korelasi yang sudah kita buat tadi, maka untuk variabel RM atau rata-rata banyaknya rata-rata banyaknya ruangan atau kamar itu berpengaruh positif terhadap variabel MATV atau harga rumah kayak gitu. Nah, kenapa kok tadi saya bilang korelasi positif? Karena di sini nilai 0,7 itu positif. Ya, dia tidak ada tanda negatif di sini. Jadi, kalau korelasinya positif berarti semakin banyak kamar, maka harga rumah semakin tinggi gitu ya. Dan korelasinya sebesar 0,7. Kalau nanti dia korelasinya negatif, jadi semisal di sini ada juga nih yang korelasinya tinggi tapi dia negatif, yaitu variabel L-star. Nah, berarti kalau variabel L-star nanti ketika L-star-nya itu naik gitu ya, maka harga rumahnya justru turun. Atau sebaliknya, ketika L-star-nya ini turun, maka harga rumahnya naik gitu. Paham ya? Nah, di sini. Kemudian sebenarnya di sini ada juga, ini ada keterangannya, ada variabel RAD dan juga teks gitu ya, di mana keduanya memiliki korelasi yang tinggi yaitu 0,91. Nah, ini menjadi salah satu masalah nantinya ketika kita melakukan regresi berganda atau multiple. Nah, karena ada kasus multikolinearitas. Nah, tapi di materi saat ini, karena kita masih fokus ke sederhana, kita nggak akan membahas hal itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk melihat lebih jelasnya, kita bisa lakukan membuat scatter plot antara variabel RM dengan MATV. Ini yang tadi korelasinya sebesar 0,7. Kita juga bisa melakukan atau membuat scatter plot untuk variabel L-star dengan MATV, di mana nilai L-star dan MATV tadi korelasinya adalah minus 0,74. Nah, dari sini terlihat jelas ya memang untuk korelasinya yang RM dan L-star ini arahnya negatif dan juga positif untuk RM. Gitu. Nah, kalau sudah, ini untuk melihat secara grafis gitu ya, kita lakukan pemodelannya atau melakukan estimasi parameternya. Nah, ini caranya sama seperti yang tadi gitu ya, kita coba buat variabel X-nya sebagai RM, kemudian Y-nya sebagai MATV. Nah, di sini kita perlu buat array lagi untuk menghitung regresinya. Nah, kalau sudah berarti kita bisa pakai linear regression fit X, Y seperti yang tadi gitu ya. Kita beri nama reg sama dengan ini. Nah, kalau sudah tinggal print untuk nilai intercept dan juga slope-nya, atau beta 0 dan juga beta 1-nya. Nah, di sini kita dapatkan nih
bahwa nilai B0-nya adalah minus 34,67, sedangkan B1-nya adalah 9,10. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa terkait dengan tanda pada B1. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nilai B1 pada estimasi parameter data housing, person housing ini, dia kan positif tuh, positif 9,102. Nah, interpretasinya nanti kita tambahkan ya, jadi saya lupa. Selain yang X bertambah satu satuan tadi itu, teman-teman juga bisa menginterpretasikan di sini. Karena tanda untuk beta B1 ini itu positif, ini boleh beta atau B monggo silakan. Itu positif, maka kita bisa simpulkan bahwa korelasi antara variabel X dan Y di sini itu adalah korelasi yang positif. Jadi karena itu kenapa kalau X-nya bertambah maka Y-nya juga bertambah. Nah, beda lagi nanti kasusnya apabila B1-nya teman-teman dapatkan negatif. Berarti kalau negatif kan korelasi X dan Y itu berlawanan. Dimana kalau nanti X-nya bertambah satu satuan maka Y-nya akan turun. Gitu ya. Jadi pokoknya dia berlawanan arah itu kita bisa lihat dari tandanya. Tuh. Kemudian persamaan, kita tuliskan persamaannya, nanti bisa dituliskan kayak gini gitu ya. Nah, persamaan umumnya kan seperti ini, Y topi sama dengan beta 0, topi plus beta 1 topi X. Nah, kemudian untuk persamaan regresi yang sudah kita buat, di mana kita membuat model regresi untuk variabel MATV sebagai variabel respon atau variabel Y, dan juga dengan variabel RM, di mana dia sebagai variabel prediktor atau variabel X-nya. Maka kita bisa tuliskan modelnya adalah Y topi atau Y hat sama dengan minus 34,7 plus 9,1 X. Nah, di situ kalau sudah jangan lupa interpretasinya dari model ini. Nah, kemudian untuk kita melakukan langkah berikutnya adalah untuk mencari nilai error dan juga R-square-nya ya, karena kita lakukan evaluasi modelnya. Nah, sebelum ke situ, kita coba lakukan pengujian secara parsial atau pengujian terhadap beta 0 dan beta 1. Nah, rumusnya itu kemarin sudah ada ya di halaman ini. Bentar. Nah, kalau lupa bisa dipanggil lagi, dibuka lagi sambil dibuka gitu. Nah, oke, kita lakukan prediksi sama caranya reg.predict gitu ya. Karena tadi kita linear regresinya kita beri nama reg, berarti yang di bawah kita juga pakai reg.predict X. Kita dapatkan Y prediksinya. Nah, kalau semisal mau membuat plot antara X dan Y, monggo di sini diplotkan antara variabel RM dan juga MATV. Nah, sebelum evaluasi model yang tadi saya bilang, untuk mencari error atau residual dengan R-square, kita lakukan uji signifikansi parameter. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat bagaimana sih beta 1 dan beta 0 yang sudah kita cari gitu ya. Nah, ini salah, enggak. Saya mau menginputkan ininya dulu biar untuk melihatnya mudah. Nah, ini ya yang kemarin untuk nilai dari T-nya beta 1, berarti kita pakai rumus T sama dengan beta 1 topi min beta 1 per S akar SX. Dan untuk yang beta 0 nanti kita bisa cari juga
Nah, di sini kita coba tuliskan hipotesisnya, yaitu H0 sama dengan beta 1 sama dengan 0, kemudian beta 1 tidak sama dengan beta 0. Kita coba lakukan pengujian untuk dua arah. Nah, ini. Jadi, selain teman-teman tadi menghitung pakai scalar linear regression .fit yang seperti tadi gitu ya, yang pakai library scalar, teman-teman bisa pakai ini stats models gitu ya untuk mencari nilai parameter beta 0 beta 1. Kemudian teman-teman bisa mencari nilai SA standard error ini SA.B1 dan juga SAB0. Kemudian teman-teman bisa juga kalau pakai stat model bisa mendapatkan nilai R-square. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan nilai T tabel dan juga p-value dengan cara ini. Jadi nanti semisal teman-teman langsung pakai cara ini, maksudnya nggak perlu pakai linear regression, kemudian dituliskan ini satu-satu gitu ya, itu bisa pakai cara ini. Nah, kita importkan stats models API SSM gitu ya. Nah, kemudian dengan cara metode OLS, kita kan fokusnya ke OLS gitu ya. Nah, di sini coba kita tuliskan result ini nanti hasil untuk semua yang tadi sudah saya katakan, sm.ols, kemudian kita masukkan YX2. Nah, ini kita masukkan lagi di sini X-nya, kemudian fit gitu ya. Nah, tinggal di print result.summary. Kalau sudah ini sudah ketemu semuanya, nah mana tuh yang beta 0 beta 1 gitu ya. Beta 0 beta 1 itu tempatnya di sini di coef, kemudian itu nggak bisa di coef sini. Nah, const ini adalah konstanta atau beta 0. Jadi beta 0-nya di sini adalah minus 34,7. Kemudian untuk nilai berikutnya yang X1 ini adalah nilai dari beta 1, yaitu 9,1021. Nah, coba kita bandingkan, pasti nilainya sama. Kalau nggak sama, berarti perhitungan kita ada yang tidak benar. Nah, di sini ya, kita dapatkan nilai B0-nya adalah minus 34,67, B1-nya 9,1. Di mana kedua nilai ini itu sama dengan yang di sini, minus 34,67 untuk B0 dan 9,10 untuk B1. Nah, kemudian untuk kan ini uji signifikansi parameter B1 gitu ya. Berarti kita perlu setelah menguji hipotesis gitu ya, kan kita perlu nilai dari statistik ujinya. Kita pakai statistik uji yaitu distribusi T. Nah, distribusi T yang didapatkan untuk ini beta 1 itu nilai T atau statistik ujinya itu kita dapatkan sebesar 21,722 dengan p-value-nya adalah 0. Nah, dari sini sudah enak teman-teman. Jadi kalau teman-teman menentukan alfanya sebesar 5%, berarti ya udah dari sini kita sudah langsung bisa menyimpulkan karena p-value-nya di sini adalah kurang dari alfa, maka dia tolak H0. Gitu. Nah, tapi kita nanti juga coba menghitung satu persatu untuk nilai T dan juga nilai p-value. Nah, kemudian dari output ini itu juga kita sudah tahu terkait nilai R-square-nya ini di atas. Jadi ada R-square, kemudian nilainya adalah 0,484 atau 48,4%. Kecil ya ini kalau kita bandingkan dengan contoh yang di atas. Nah, kalau sudah, saya lanjutkan dulu sampai ke sini. Nah, ini kita menghitung nilai SSE. Kalau di sini itu dia nggak ada ya SSE-nya. Di sini cuma ada standar error-nya untuk beta 0 beta 1, tetapi SE-nya dia nggak ada. SSE dan juga MSE.
Ya, nggak ada. Nah, AIC, BIC ini yang di sini, AIC, BIC ini juga merupakan salah dua yang bisa kita gunakan sebagai evaluasi model. Jadi nanti teman-teman pas melakukan analisis data apa gitu, itu selain kita cari error-nya yang MSE, MAP, MAD, kemudian kurva ROC, AUC, dan lain sebagainya, itu kita bisa juga melihat nilai AIC dan juga BIC-nya, yaitu AKIK, apa ya ini lupa, information kriteria kalau nggak salah, nanti dicari, itu AIC dan BIC. Nah, kalau sudah kita coba cari nilai SE-nya. Kemudian kita nyari S kuadrat. S kuadrat di sini itu sama dengan MSE. Kemudian kita juga coba cari sendiri nilai SE untuk B0 dan juga SE B1. Nah, nanti kedua nilai ini harusnya sama dengan nilai yang di atas ini, yang SE ini. Ini ya, 2,6 dan 0,4. Nah, ini tinggal dimasukkan aja rumusnya bagaimana untuk menghitung SSE, kemudian nilai S kuadrat, kemudian SE B0 B1. Kalau lupa dibuka lagi ya, ini ya. Di atasnya sudah saya masukkan untuk rumusnya yang digambar ini. Kita hitung untuk nilai N-nya, kemudian DF-nya, dan lain sebagainya, sampai kita dapatkan nilai SSE, kemudian nilai S kuadratnya, kemudian nilai standar error untuk beta 1, dan juga standar error untuk beta 0. Kalau sudah kita print, nah dari sini kita dapatkan bahwa SSE-nya adalah 22061,87, kemudian S kuadrat atau MS-nya adalah 43,7736. Dengan standar error untuk B0 adalah 2,64 dan standar error untuk beta 1 adalah 0,42. Nah, kedua nilai ini harusnya sama dengan yang di atas tadi. Coba kita cek ya, nilai 2,64 dan 0,4. Nah, di sini ya, 2,65 karena pembulatan. Untuk yang di sini 0,419. Jadi sama ya dengan hasil yang sudah kita hitung di sini. Nah, makanya untuk yang ini kemudian nyari beta 0, beta 1, R square, teman-teman sebenarnya cukup pakai yang atas tadi, nggak perlu menghitung status betul. Nah, setelah itu karena nilai SSE errornya dari standar error beta 0 dan beta 1 itu sudah ketemu, maka untuk pengujian kan kita butuh statistik uji ya kan, pakai distribusi T. Nah, di sini kita coba hitung juga nilai statistik uji pakai distribusi T-nya untuk beta 1. Nah, ini ada yang, kalau yang atas ini cara untuk langsung diambil dari summary. Summary itu yang tadi atas itu, yang pakai apa ini tadi, stats models gitu ya. Atau kita coba hitung pakai rumus, yaitu berarti kan regresi.coef ini yang beta 1 minus 0, kemudian dibagi standar error B1 gitu ya. Nanti kita dapatkan t-testnya. Nah, jangan lupa karena t-test ini kan bandingannya sama t-tabel, berarti kita cari nilai untuk t-tabel gitu. Nah, nanti berarti untuk keputusannya, daerah keputusan tolak atau gagal tolak, berarti kan kalau t-testnya dihitungnya itu lebih besar dari t-tabel, maka dia tolak H0. Gitu ya, masih ingat kan terkait kriterianya? Kemudian selain pakai t-tabel dan t-test, kita juga bisa menggunakan cara untuk menolak atau gagal tolak itu pakai p-value-nya. Nah, di sini kita juga hitung p-value. Ini pakai yang langsung ambil dari summary boleh, atau pakai hitung sendiri.
Nah, kalau sudah, kita coba lakukan atau tuliskan daerah penolakannya di sini. Jika p-value lebih dari alfa, maka dia gagal tolak. Sebaliknya, kalau dia kurang dari alfa, maka dia tolak. Gitu ya. Gagal tolak berarti tidak ada relasi linier. Relasi linier antara Y dan juga X-nya. Nah, kalau tolak, berarti ada relasi linier antara Y dan juga variabel X-nya. Nah, coba kita lihat di sini, kita bandingkan untuk t-test dan t-tabel. Di sini t-testnya adalah 21,7 dan t-tabelnya adalah 1,96. Karena t-testnya lebih dari t-tabel, berarti kan dia tolak tuh. Nah, bagaimana dengan kalau kita bandingkan p-value dengan alfa? Tadi alfanya di atas kita sudah tuliskan sebesar 5%. Nah, p-value di sini itu kita dapatkan sebesar 2,48 minus 74-nya 074 itu apa? Itu komanya. Jadi kalau kita tulis itu komanya ada sebanyak 73 nol di depan 2. Jadi 0,0000 sebanyak 73 sampai akhirnya ketemu 2. Gitu. Ini ya. Nah, p-value-nya itu kan sangat kecil sekali tuh. Dibandingkan dengan alfa kita 5%. Nah, karena p-value dia lebih dari alfa, p-value-nya kurang dari alfa, berarti dia tolak 0. Sama ya, berarti antara kalau kita pakai t-test dan juga kita pakai p-value, di mana keduanya menghasilkan kesimpulan yaitu tolak 0. Sehingga kalau sudah kita simpulkan, berarti ada relasi linier antara Y dan juga X-nya gitu. Nah, ini terkait dengan uji parameter, signifikansi parameter. Kemudian terkait dengan R-square, kita bisa juga cari pakai R-score, R2-score gitu ya. Pakai sklearn di library-nya. Nah, kalau sudah kita tinggal print aja. Ketemunya adalah 0,4835 atau 48,35. Nah, nilai ini harusnya sama dengan cara yang tadi itu, yang banyak itu. Di sini kan 48,35. Coba kita cek yang di atas tadi, yang di sini. Nah, di sini R-score-nya adalah 0,485. Jadi, bisa kita simpulkan ya sama nilai ini yang pakai ini stats model sama dengan hitungan kita yang di bawah tadi. Ini yaitu 0,4835. Kalau dibuatkan berarti 0,484. Nah, bagaimana dengan interpretasinya? Berarti variabel prediktor RM atau variabel X-nya itu mampu menjelaskan variasi variabel respon matrix sebesar 48,35%. Nah, ini tadi masih ada kaitannya dengan pertanyaannya Kevin. Lalu bagaimana dengan sisanya gitu ya? Nah, sedangkan sisanya yaitu 51,65% atau ini ya, ini nanti teman-teman bisa lebih detailkan. Itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model persamaan regresi yang sudah kita buat. Gitu. Sudah selesai, hanya latihan soal deh. Semangat. Ada yang ditanyakan? Terlalu cepat kan? Saya mau tanya. Oh iya. Satu. Itu yang RM itu tadi memang namanya variabelnya ya, Bu ya? Ya, Mbak, bisa diulangi lagi. Itu yang RM itu memang nama dari variabelnya tadi ya, Bu? Iya, betul. Jadi RM memang variabel dari dataset ini. Itu, ya. Oke, ada lagi tadi siapa yang mau tanya? Bu, saya Bu. Iya. Bu, berarti kalau misalnya mau cari pakai stats model aja nggak apa-apa ya, Bu ya? Atau gimana? Nggak apa-apa. Kalau di saya nggak apa-apa. Biar cepat. Iya, Bu. Ya. Pokoknya kalian paham lah. Penghitungannya aslinya kayak gitu tadi.
Ya, siapa tadi? Ya, Arfan. Ya, yang uji signifikasi itu H0-nya emang B1 sama dengan 0 itu ya, Bu? Apa bisa diubah-ubah lagi? Bisa tergantung dari pengennya seperti apa. Tapi untuk umumnya itu kita tetapkan memang B1 sama dengan 0 dan B1 apa tidak sama dengan 0 kayak gitu. Tapi sebenarnya ada sih, kalau mau ini di latihan soal tuh ada yang dia tidak sama dengan 0. Kelompoknya Arfan ya kemarin ya kalau nggak salah. Belum, Bu, saya belum. Iya bukan, kemarin kelompoknya Nanda, Rizal, Vira, dan juga Lydia. Lah ini, kayak ini, coba saya tunjukkan di di materi yang kemarin. Nah, ini ya, di contoh ke-5, ini contoh untuk uji signifikansi parameter. Nah, di sini, apakah data yang pada tabel 1 di sini itu adalah data dosis. Ini, data dosis itu memiliki the mean duration of relief increase with higher doses of the drug. Jadi kalau di sini berarti kita bisa simpulkan nanti membuat hipotesisnya itu enggak sama dengan M-nya tidak sama dengan 0 untuk beta satunya. Karena kenapa? Karena di sini itu dia sudah mencoba kok tambah kayak gini. Itu di mana waktu reliefnya itu increase dengan ketika dosisnya itu naik gitu ya, seiring dengan bertambahnya dosis. Atau rata-rata durasi waktu sembuh itu naik dengan adanya penambahan dosis. Nah kalau kayak gini berarti kita nggak pakai tidak sama dengan 0 untuk H1-nya. Karena kenapa? Ya yang diminta di sini atau tujuan analisisnya adalah dia higher atau tidak, lebih tinggi atau tidak. Kita membuktikan ini higher atau tidaknya. Kalau misal tidak ada keterangan kayak gini, ya udah berarti teman-teman cari ini aja, pakai sama dengan dan tidak sama dengan untuk menentukan hipotesisnya. Gitu, Arfan. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin tanya? Nggak kecepatan kan tadi? Nah, kalau sudah, teman-teman bisa lakukan latihan soal di bawah itu ya, terkait dengan data indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Nah, itu dimasukkan dulu datanya. Kalau sudah, berarti teman-teman tinggal modelkan. Kalau sudah, berarti kan ketemu beta 0, beta 1, dituliskan model kesamaan regresinya dan juga diinterpretasikan. Jadi kalau sudah, lakukan uji signifikansi parameter. Kalau sudah, berarti tinggal menghitung nilai SSE, MSE, dan juga nilai R kuadrat. Nanti kalau ada yang error silakan di share screen, kan kita bahas bersama-sama errornya kenapa. Silakan mengajukan soal
Ibu mau nanya. Iya, tanya kenapa? Itu format file, maksudnya bentuknya ngumpulnya PDF atau IPNB? Pakai IPNB aja. Oh ya, makasih Bu. Bu Ratih, Iya, di saya variabel IST2 tidak terdefine, padahal belum saya otak-atik, Bu. variabel apa? EST2 yang lagi yang di bawah-bawah, Bu. Saya share screen aja, Bu. Silakan. Sebentar, Bu. Ntar Bu nge-lag. Duh. Ntar Bu nge-lag. Ya, apa? Sudah terlihat, Bu. Masih belum terlihat. Nah, sudah. Nah, ya ini, Bu. Oh, nge-lag. Itu diganti result aja. Yang ini, yang mana, Bu? Itu EST kan tidak terdefine kan ya, errornya tadi. Nah, itu karena nah, sebentar. Slide. Coba ke atas dulu deh. Tadi kamu define waktu pakai start modelnya lagi ke atas. Kebanyakan bawah. Yang pila itu. Nah, itu kan result. Oh, ini ya. Itu pakai result. Karena dia kan manggil data yang ada di itu tadi, di result itu. Oke. Ya, masih ada. Oke, makasih, Bu. Oke, ada lagi yang error atau apa gitu. Ibu mau nanya. Iya, tanya. Yang di daerah penolakannya itu kan if p-value lebih dari alpha, itu kalau dikasih yang t-testnya lebih dari t-tabel gitu bisa. Tanda mutlak itu apa kodenya? Gini. Tidak bisa, Bu. Yang lurus itu kan dia. Atau absolute ABS coba. Tidak bisa, Bu. Coba di share screen dulu, Alia. Sudah muncul atau belum, Bu? Nah, sudah. Coba lihat errornya deh ke bawah. Kenapa errornya? Udah di-run belum itu tadi? Sebentar, Bu. Saya salah kode. Di sini kerjaan saya. Oke. Sebentar.
Boleh ya, Bu, lebih dari sama dengan? Lebih dari. Saya lebih dari. Oh iya, bisa Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lainnya? Bu, saya mau nanya Bu. Nih error. Kenapa? Saya share screen ya Bu ya. Ini Bu, errornya yang ini Bu. Ya ini dia gini. Reset your data ke atas dulu. Itu X dan Y-nya yang kamu tuliskan di line 23 itu kan kapital. Iya Bu. Nah, yang di line ke-6 itu juga dikapitalin, yang X, Y, coba. Oh iya Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Saya izin ke belakang dulu.
ada yang error lagi.
Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang sudah selesai terus mau share sini juga nggak apa-apa. Masih proses, Bu. Masih proses. Sampai mana, Bu? Sampai ini exploratory data. Oh ya, sampai mana ya? Iya, maaf Bu, sudah Bu. Sudah. Iya, silakan ada yang sambil mau nyemil monggo, karena kalian tadi langsung nonton. Kalau lapar monggo silakan. Sambil nyemil. Alia, kenapa? Sudah? Sudah Bu. Mau share screen silakan. Maaf Bu, suara adik saya nangis soalnya. Nggak apa-apa. Ini Bu. Masih di loading di saya. Iya. Sudah, mau dijelaskan sudah. Walaupun sudah habis, nggak apa-apa. Sedikit aja dijelaskan. Ini insert data, masukkan datanya sesuai yang ada di buku data karya itu. Terus selanjutnya mengestimasi parameter agar menemukan nilai B0 dan B1-nya. Lalu kita dapatkan persamaan umum regresinya dengan Y sama dengan B0 plus B1X, yakni modal bersama regresinya ya ini Y sama dengan 0,493 plus 0,0174X, yang berarti dikarenakan tanda atau nilai dari B1-nya itu bernilai positif, maka menunjukkan korelasi antara pengguna internet dengan HDI itu berkorelasi positif. Hal ini berarti penambahan setiap 100 orang pengguna internet berdampak pada penambahan HDI sebesar 0,0174. Tabu, lag. Ya. Nge-lag Bu, tidak bisa. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti ini sudah selesai ya. Nggak apa-apa. Ya kalau teman-teman sudah selesai bisa dikumpulkan ke aula. Sebentar, kayaknya enaknya lebih ke PDF aja deh. Terus tetap dikumpulkan ke formatnya Python aja, IPYN. Oke, teman-teman. Silahkan dilanjutkan karena waktunya sudah habis. Sudah tidak ada yang error ya, karena sudah tidak ada yang tanya lagi. Oke, karena waktunya sudah habis, saya akhiri perkuliahan di siang hari ini. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari di siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat libur Bu besok. Oh iya, selamat liburan.